sampai kakak bener apa nek kesesuaian jantan WC nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di tempat ini, belajar lagi mengenal agama ini, dan kita membaca kitab Riyadhus Shalihin dimulai dari belakang menuju ke depan. Kita sampai di hadis nomor 1522 yang pertemuan yang lalu sudah kita singgung sedikit, dan kita lanjutkan atau kita ulangi dari depan juga tidak apa-apa. Wa an Mu'ad radhiyallahu an, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an qala, dia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilnil jannah wa yub'iduni minan nar. Ya Rasul, tunjukkan, kabarkan, ajarkan amal yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Nah, itu dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam, seorang muslim yang beriman tidak berbuat kesyirikan, insya Allah pasti masuk surga. Baterainya kelas dulu. Insya Allah pasti masuk surga. Nah, dikecualikan adalah mereka yang aku beriman tapi berbuat kesyirikan besar dan kemunafikan. Munafikan itu pripun? Ngakune beriman tapi anyel banget karo agamane dhewe. Ketika dia melihat kesalahan di dalam agamanya, dia atau pemeluk agamanya, dia adalah orang yang pertama menghujat habis-habisan. Dan hari ini orang seperti itu ada, nyata gitu. Sedangkan kalau di agama lain, dia berusaha memberikan uzur sebanyak-banyaknya. Kalau ada orang Islam yang keliru, dia bicaroni, oh ini. Tapi nek wong kono yang keliru, dia berbuat mencari alasan untuk memberikan pembelaan. Bagaimana yang baru rame ini kan Pak Yusuf Kalla kan, hentikan dan masjid kampus UGM. Dan ucapan beliau nggak salah. Memang faktanya dalam konflik dulu itu kayak gitu kok. Dua belah pihak itu meyakini nek bisa membunuh lawannya itu kebaikan, nek terbunuh oleh lawannya itu kesahitan. Dua belah pihak itu meyakini gitu, makanya konflik gak selesai. Jadi beliau itu bercerita tentang yang lalu itu gitu. Tapi ya namanya manusia, ya, pengen tenar, akhirnya di crop. Ternyata dia salah nyari lawan. Dan nek menurut saya itu bagian dari cara Allah untuk membungkam mereka. Jadi dulu tuh mereka itu 3 orang itu, Krishna Kali, Abu Janda, terus Ade Armando, itu orang yang paling sering menghina agamanya sendiri. Nek Krishna Kali orang Nasrani, paling sering menjelek-jelekkan Islam, paling sering merasa pembela ketidakadilan. Gitu. Begitu pula sebaliknya, mengkambing hitamkan orang Islam dan seterusnya. Tapi ya lawan-lawannya memang orang-orang biasa, satu-satu biasa, guru-guru ngaji biasa. Tapi saat ini lawannya Pak Yusuf Kalla, ya wis kapok. Sampai Ade Armando mengundurkan diri dari partainya karena khawatir partainya yang ngomongnya gajah itu terus tidak jadi semut gitu. Karena lawannya Pak Yusuf Kalla, orang yang memang namanya sudah besar, terus dia juga Bugis. Orang Bugis itu Islamnya fanatik, kayak orang Madura. Terus kalau kemudian ya mungkin secara harian bisa jadi mungkin ada yang sholatnya bolong-bolong atau apa, tapi mereka itu sampai fanatik. Nah, artinya ya Pak Yusuf Kalla itu kalau sampai kemudian menyampaikan apa yang sudah dilakukan itu kan bukan dalam rangka untuk mencari apa-apa, tapi lebih kepada menunjukkan senajan aku ini Islam fanatik ya aku tetap NKRI ya gitu kan, mendamaikan warga negara anak bangsa yang bertikai gitu, jangan sampai keruh gitu kan. Nah, makanya sebenarnya justru harusnya itu berterima kasih, bukan malah digoreng atau gitu.
Sehingga nanti yang berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, wa makaru wallahu khairul makirin. Selama ini kan 3 orang itu kan merasa hebat gitu. Sampai jadi komisaris lah segala macam. Dua-duanya itu komisaris. Karena pinternya ngomong tapi otaknya kosong gitu. Tapi karena sudah terlalu banyak berbuat kerusakan, maka Allah yang membungkam. Makanya ibu yang dirahmati Allah, ketika jenengan lihat kayak gitu, tidak usah pusing, biar Allah yang mengatur mereka, biar Allah yang membereskan mereka. Nah, kembali ke sini, bahwasanya seorang muslim itu ketika akidahnya lurus, imannya benar, sinkron dari dalam hati, ucapan dan perbuatannya, maka insya Allah pasti masuk surga. Nah, nanti tinggal yang kemudian ada yang luput-luput, imannya jadi bener tapi ya sok-sok berbuat salah gitu kan. Nah, itu diminta untuk bertobat. Dengan tobat itu akan dihapus dosanya. Nah, tinggal konteks kesalahannya apa? Kesalahannya terkait kedoliman pada orang lain, ya dikembalikan apa yang menjadi kedoliman. Nah, kalau kemudian itu nggak selesai lah, barulah ada mekanisme pensucian diri di neraka. Itu biasa. Artinya itu sudah bisa dipahami seperti itu. Tegasnya tentang jangan buatan kersa mampeten rokok, niku nggih jangan berbuat kedoliman ya gitu. Karena ada kedoliman tertentu niku yang kita tidak bisa menyelesaikan di dunia. Mergo lawan kita itu terlalu gede atau orangnya lari, misal contoh, ini kan gak ada duit diutangi wongnya pas ngutang ngomongnya ape-ape, begitu kemudian ditagih nesu-nesu. Bahkan pada kondisi tertentu malah dia kabur hilang. Kan kalau udah kayak gitu kan kita tidak bisa mengejar mulai ini endi gitu kan. Mau digoleki yo jane yo mung duit 1 juta 2 juta, engko malah entek oke kan gitu. Sampai ada loh orang yang bersaudara itu di kampungnya bapak saya itu berebut tanah sawah, rumongso bener atau rumongso hebat itu, ya pengacara. Dengan pengacara itu akhirnya dia menang, tapi untuk kemenangannya itu dia menghabiskan sawah yang diperebutkan itu. Jadi menang itu apa-apa gitu kan. Sehingga di rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, terkadang di dalam hidup itu memang faktanya itu ada hal-hal yang kita itu mungkin akan terdolimi oleh orang lain yang kita itu tidak bisa mencari keadilan di muka bumi ini. Maka mau nggak mau ya sudah, keadilan Allah itu yang pasti akan terjadi gitu. Nah, keadilan Allah ini ketika sudah berbicara, maka ya pilihannya surga pun neraka gitu. Maka kita tidak usah mikirkan orang yang mendolimi kita secara khusus buang-buang waktu, tapi yang harus kita pikirkan jangan sampai kita mendolimi orang lain. Pramila kan kalimatnya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaben awakmu dhewe iku lho. Reksonen awakmu dhewe itu lho. Nanti dalam ayat yang lain wal tanggur nafsum maka damat ligot, reksonen bekalmu wis tekan ngendi, wis seokeh apa kan gitu. Nanti dalam ayat yang lain wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Do cepak-cepak artinya kembali kepada kita, enggak usah nggagas wong liya. Wong liya nek bisa dikasih tahu ya alhamdulillah, ndak ya sudah. Ketika jenengan ngutangi, dulu niatnya ngutangi maksudnya biar dikembalikan, jenengan juga sudah bertakwa kepada Allah dengan tidak minta tambahan alias riba. Kok sudah diingatkan, dielekkan enggak mau, ya sudah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah tagih baik-baik, tapi saya malah diunek-unek gitu kan. Dan ngapunten ya Allah, saya juga sudah tidak bisa, gak ikhlas gitu, karena dulu itu tembungnya apik, ini kalau tagih apik kok malah kalau diunek-unek gitu. Kan ada orang yang gak ikhlas itu. Tapi kalau mampu mengikhlaskan ya tidak apa-apa, itu juga bagus juga. Nah, makanya Ibu rahmatullah Allah di sini jelas dikatakan bahwasanya beliau ini pengen tahu apa yang bisa menyebabkan orang masuk surga dan menjauhkan dari neraka. Dan ini nanti bukan berarti kemudian amalan yang menyeluruh semuanya terkunci di situ, mboten ya, tapi lebih pada ini amalan besarnya. Tapi nanti kecilnya itu, detailnya itu ya tetap kita harus belajar sehingga kita tahu oh ini ki dolem, ini ki ora gitu kan. Sehingga Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjawab qala laqad sa'alta an adimin wa innahu la yasirun ala may yassarallahu ta'ala alaih. Nabi bersabda, kamu tuh telah nanya pertanyaan yang besar banget. Adim itu besar banget, gede banget. Wa innahu la yasirun, tapi jane lho, kuwi cilik banget. Jane gampang, mayar lho. Tinggu sapa kata Nabi, ala man yassarallahu ta'ala alaih. Atas orang yang Allah mudahkan untuk melakukan itu.
Berarti di sini ada kondisi di mana manusia itu merasa kesulitan, keberatan, dan ada yang merasa mudah. Kamilo sakmangke jenengan akan membuktikan ucapan Nabi SAW ini, dan insya Allah Nabi itu adalah orang yang shadiqul masduq, ucapannya benar dan selalu benar gitu kan. Maka dia mengatakan ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama niku syaratnya jangan berbuat kesyirikan, sembah Allah saja. Niki buat orang yang faham, yang bertauhid, akidah lurus mayar. Berarti aku ra entuk mbok sajen, alhamdulillah malah rasa tuku kembang gitu. Berarti aku rasa perlu nglarung ndas kepu ten laut, alhamdulillah rasa tuku ndas kepu. Tapi buat orang yang tidak dikasih hidayah, ketika dikasih tahu itu nesu-nesu. Kowe kok menghalang-halangi ya, diuri-urinya adat. Tidak ada penghalang-halangan atas penguri-urian adat. Adat itu boleh dilanjutkan ketika tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat dan syariatnya bahkan syariat yang paling vital yaitu akidah, buat apa kita kemudian memperjuangkan? Itu umpami ada Jawa nikahan ngangge kemben, ngapunten, dodone nganti ketok kaya meh kutah ngoten niku gitu kan. Nah, pertanyaannya apakah perlu kita perlestarikan itu? Boten. Napa nek jenengan ngangge busana muslim ngangge jilbab itu jenengan ra diarani wong Jawa, boten tetep Jawa gitu. Makanya Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah lho saniki yai-yai kang nikahke putrane niku pun banyak menggunakan istilahnya resepsi nasional bahasane ngoten to. Jas-jasan. Oh ya ayo lho ganteng-ganteng jas-jasan ngangge kebayane ya rada longgar. Mboten kedah udoh ngoten niku lho. Wong nganggo saiki nganggo topine raja ya dudu raja gitu. Makanya ndak perlu kemudian mempertahankan sesuatu yang yang memang itu bertentangan dengan syariat. Bahkan jenengan nek gadah griya niki kula penasaran dari sebanyak orang ini mana yang rumahnya masih rumah joglo. Hampir enggak ada toh. Napa terus jenengan ora diarani wong Jawa? Mboten toh. Lah rumah joglo ki yo larang Mas. Lah iya makanya. Ketika kita bisa mempertimbangkan untuk tidak punya rumah joglo karena urusan duit, dunia, maka kalau itu kaitannya bahkan dengan akidahnya, maka tinggalkan. Jadi tidak semua yang dilakukan oleh nenek moyang kita harus kita turuti. Makanya di sini Nabi mengatakan, "Ujane gampang, tapi yo mau dinggo sing entuk hidayah." Tapi nek gak itu hidayah, wangel. Bahkan beberapa orang niku jelas-jelas budayanya itu sudah enggak ada, dihidupkan lagi. Contohnya misal, kampungnya bapak saya itu, dulu tuh ada bersih desa, ngeruat desa. Nanggap wayang, sak ledeke komplit, enten macam-macam ukur rampe, dinginya jeni, sing diyakini apa istilahnya, jogo kampung niku, ben boten kenging sial. Terus nek orang-orang pendatang baru itu ketika dimintai sumbangan ndak terti kalau itu maksudnya acara kayak gitu, ngerti bersih-bersih desa itu kerja bakti ya, tidak ini iuran. Begitu ngobrol sama bapak saya dijelasin mboten itu maksudnya ternyata kaget ya, lah ngoten niku sirik to Pak. Yo sirik banget ya. Sehingga cerita itu bisa hilang. Ganti pejabat tuanya sudah tobat terus pensiun, nah ganti pejabat yang muda. Pejabat itu maksudnya teng kampung ya lurah apa bayan ngoten niku. Diuri-uri meleh gitu kan. Dulu melek, bahkan gitu kan, dia merasa dapat channel dari kabupaten gitu kan, dan dia ya terus dulu dia melek. Dan kadang ini digagas-gagas sih, enten daerah Jawa Tengah sebelah mereka, kulon mereka, enten, niku jane niku desa sing sangat subur, damai, tidak ada apa-apa, tidak ada aneh-aneh, nandur nopo-nopo tukul, kali ini milih tur resik, jadi cah cilik-cilik ciblon niku aman, mboten kuwatir kena cacingan nopo-nopo. Nah, niku berpikir piye carane desane niku banyak wisatawan niku lho, intine itu donya. Akhirnya berarti kudu dienekke acara. Dibikinlah acara, saya lupa namanya apa, tapi dia melakukannya dengan gini, caranya itu singkatnya. Enten festival niku nanti puncake niku enten sumur cacahe 7. Sumur niki dijikuki banyune. Nah, entah seciduk entah sesiwur kok mboten mudeng diadahi kendi. Terus kendine niku terus dikafani. Dikafani terus didongake, ditekake ya dukun ya kiai pokoke kabeh sing
sing bisa mendoa kan donga. Bar niku dikuburke di makame menungso. Topo. Itu mungkin masih ada rekamannya sekarang kita tahu sing dikuburke niku mung kendi. Tapi nanti masa berganti masa, bisa aja itu dianggap makam wali. Akhirnya domriku njaluk sesuatu. Lah itulah akar kemusyrikan. Makanya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal seperti itu tuh harus disikirkan dari Indonesia kalau memang Indonesia itu mau menjadi lebih baik. Karena apa? Karena negeri ini tuh yang ngasih itu Allah. Makanya preambul pembukaan undang-undang kita itu mengatakan atas berkat rahmat Allah kan gitu kan. Kita itu merdeka. Nah, digagas-gagas bambu runcing kok ngalahke bom iki kaya ora mungkin. Tapi ya bisa niku. Karena tadi loh atas berkat rahmat Allah. Makanya niku pondasi besar bahwasanya kalau kita memang pengen hidup di negeri ini dengan penuh rahmat Allah, nggih kedah derek nopo ingkang sampun dipun aturaken. Salah satunya jangan berbuat kesyirikan. Ning Nabi nggih pun masih garis bawah, kuwi jane gampang buat mereka yang dapat hidayah. Ning dadi angel buat mereka sing enggak dapat hidayah. Nanti dalam ayat yang lain fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dalan ini ku jane pun cetha kae dalan kesyirikan iki dalan tauhid. Wong kuwi kalau hatinya suci kata Allah dalam ayat ini tadi, maka dia akan condong kepada ketauhidan. Tapi nek hatinya kotor, banyak kotoran ra tau diresiki. Paribasane rasane niku wis genah reget atau dikumbah mambu ya dikumbah gitu kan, akhirnya ngetel. Nah sudah ngetel dia sendiri hidungnya jadi nggak kerasa kalau ada bau gitu kan. Nah makanya dalam konteks itu akhirnya dia juga nggak kerasa kalau sudah berbuat kesalahan, bahkan kesalahannya kesalahan terbesar seorang hamba yaitu pengkhianatan kepada keimanan, yaitu berbuat kesyirikan. Pramila niki disebutkan yang pertama sebagai pondasi buat kita semua. Dan nanti diantara hikmah dari disyariatkannya kurban, ya, hikmah dari sisi ketauhidan adalah panjenengan kedah mengimani nek kita semua ini adalah fi ahsani taqwim, dalam ciptaan yang terbaik, maka kita tidak boleh menghamba kepada binatang jenis apapun. Takut dicokot, takut dibrakot, takut dicakar manusiawi. Tapi nek takutnya melebihi itu sampai akhirnya melakukan ta'abudiyah, penghambaan, amit-amit bah nyuwun sewu, meyakini teleke membawa berkah, ngoten niku to. Mungkin rak popo iki dipangan kebune kuwi engko ben malah tambah laris. Nah, yang kayak gitu merusak akidah. Tapi nek aku mau cedak-cedak kuwi ndak dicokot ndak apa-apa kalau itu manusiawi. Tapi nek kemudian akhirnya sujud di hadapan binatang, bahkan yang di perindapan itu adep-adepan karo sapi, tah nom-nom glosor sapine 12 ngidak-idak dheke dengan penuh keyakinan bisa membawa keberkahan pada hidupnya. Wah, itu kesyirikan luar biasa. Nggih. Dan itu ya ditiru di antara kita di sini ya. Nenek kebu gitu kan dikeramatkan gitu kan. Makanya Ibu yang rahmatullah Allah Subhanahu wa taala enggak perlu nggih. Makanya dengan kita menyembelih mereka, para hewan itu, kita menegaskan keimanan kita, nek kita itu levelnya lebih tinggi daripada hewan itu. Walaupun mereka lebih rendah daripada kita, tapi tetap Nabi dan Allah dan Rasulnya memerintahkan wa ahsinu, berbuatlah ihsan. Nek beleh lajeng sing landhep, nek pas dibeleh kewan sing urung dibeleh nganti dibeleh aja nganti ndelok kan gitu. Ketika ngungkal lading pisau jangan sampai di depannya. Mungkin ibu-ibu pisaunya jungkal kan ngarepe matanya si wedhus gitu kan, ndak boleh ngoten niku wedhus. Iki lho, lading iki engko mecal-mecal kowe gitu. Niku nek ngantos paham seruduk ngono. Tak boleh. Makanya itu menegaskan ketauhidan kita, nek kamu itu cuma binatang yang diciptakan oleh Allah untuk kami manusia. Dan dengan kamu diciptakan oleh Allah untuk kami, salah satu bentuknya tak makan. Nah, begitu tak makan, saya jadi sehat. Maka dengan kesehatan itu saya ibadah. Ngoten. Jadi jangan sampai dibalik, mungkin enten wong nyembah sapi, nyembah kebo, bahkan enten wong nyembah ula, munyuk, tikus nanti digaweke tempat ibadahnya. Naudzubillah subhanallah. Kemudian berikutnya waktu qimus shalah, perkara yang besar ning jane gampil kata Nabi buat orang yang dimudahkan, yaitu menegakkan sholat. Sholat niku jane ya mung gampil 5 menit, tapi ya tadi itu
Kalau nggak dapat hidayah, wangel gitu kan, wangel banget gitu. Bahkan ada orang-orang tertentu niku nek enten bose niku salate sregep banget, bose ra enek ya ora salat. Sehingga dalam posisi seperti itu, maka itulah yang disebut dengan syirik. Syirik yang kecil, dia menyembah Allah tapi bersebab bukan karena Allah tapi karena manusia. Syirik kecil senajan kecil niku nggih tetap syirik. Bahkan nanti dalam beberapa kaul para salaf terdahulu, para pendahulu yang sholih, itu dikatakan dosa besar dibandingkan dengan syirik kecil tetap lebih besar dosanya syirik kecil. Ibu yang rahmatullah Allah, kemudian waktu di zakah, bayar zakat itu biasanya gampang. Wong zakat itu hanya diwajibkan buat orang yang mampu, jane loh. Tapi sekali lagi kalau nggak dapat hidayah, ya tidak mau. Makanya nanti dalam bab zakat itu sendiri ada orang-orang yang kemudian tahu, oh nisabe emasnya 85 gram, ditimbang emasnya 90 gram, mendekati haulnya 1 tahunnya didol niku 6 gram gitu. Akhirnya dados 84. Alhamdulillah. Muni ngoten alhamdulillah emasku 84 gram ora kena zakat. Padahal jane dia enggak ada urgensi untuk menjual gitu kan. Mung pengen lari dari kewajiban. Pramila orang-orang Yahudi ketika dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu, mereka manut, tidak nyari ikan di hari Sabtu, tapi hari Jumat masang jolo, masang keramba, masang perangkap ikan. Di hari Sabtu mereka ibadah, tapi kepikiran ikan. Wah, sesuk itu oke, tenan. Ahadnya, minggunya panen banyak, dan memang itu cobaan keimanan mereka. Di bulan baleni kayak gitu. Akhirnya dirubah menjadi kera-kera dan babi-babi. Kera dan babi ini kemiripannya apa toh? Rakus. Ini nek ngertos kera, munyuk niku lho. Nah, niku jenengan kayak gedang dilebokke lambe. Pluk. Nah, jenengan kayak semongko nek iso mlebu dilebokke. Bukan kayak napa dilebokke. Ning mboten saged dikunyah. Soalnya pengen supaya wong liya, munyuk liya, niku mboten ento. Nek babi niku saking rakuse, umpami telat ning ngekeki mangan, niku tengi luwe terus. Umpami nganti telat ning ngekeki mangan niku teleke dhewe dipangan. Bahkan nek umpami nggih jenengan uncali kreweng, cuwilan gendeng niku ya dipangan, dikunyah-kunyah. Bahkan beberapa babi niku saking nasare niku nek wuluhe tenan, niku nek umpami sing makani niku mboten hati-hati. Makane kandang babi niku pakane ning jaba mboten ten jero. Karena ning jero niku kadang sok kepleset teleke. Nah, nek kepleset nganti semaput ten mriku wonge dipangan. Makane niku babi. Nggih. Bibi rahmatullah Allah Subhanahu wa taala kembali ke sini. Salat niku gampil 5 menit, 10 menit. Umpamane ten masjid nggih 15 menit, 20 menit, sak nenggo-nenggone kan. Tapi itu menjadi sulit, menjadi berat buat orang-orang yang memang tidak Allah mudahkan. Pramila setiap hari jenengan meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim niku manghayati supaya jenengan senantiasa diberikan kemudahan untuk menuju jalan keselamatan. Tidak ada beban, tidak ada paksaan. Pramila nanti bentene orang yang kemudian dimudahkan oleh Allah niku sak derengi wayahe adzan niku biasanya pun siap-siap. Tapi nek orang yang tidak dimudahkan oleh Allah niku ngerti 5 menit kas adzan niku nggih siap-siap turu. Siap-siap lunga, siap-siap semingkir, ngoten niku lah lakone. Lho, Bu, durung kasadan, mantuk banget, Pak. Salat sik paling 10 menit. Mantuk banget motoku kelet iki lho. Iki dit iki pira iki? Melek. 100. Makane pinter-pintere suamine ngono iki. Kemudian wa tasumur Ramadan dan berpuasa Ramadan. Niku nek kemudian kita berpikir berat, ya berat. Buktine wong sing tukang ngerokok ayo kangelan. Ya, orang-orang sing napa niku punya kesenangan-kesenangan, misal mancing atau apa, pilih ora poso ben iso mancing, mergone nek mancing ten panasan niku ngelak. Nah, atau orang-orang yang punya kesenangan main bola gitu kan, pilih enggak puasa di beberapa kondisi itu karena dia merasa mending main bola. Nah, maka ini menjadi mudah buat orang yang beriman walaupun sakjane nggih mboten ringan gitu kan. Makanya bimbingan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala wa tahujjul bait termasuk haji niku menjadi berat buat orang yang enggak beriman. Tapi kalau orangnya beriman dan tahu ilmunya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga.
maka dia pasti akan mengusahakan untuk berhaji. Lah ngantri suwe ndak apa mangantri riyin. Dengan ngantri kok jenengan mengke mboten nyandak lajeng sedo, insyaallah pun kecatet mriko. Tapi nek gadah yatra malah mboten daftar, niku wallahu alam catetane mungkin nopo. Pramila mungkin dalilnya adalah terkait dengan orang yang diminta oleh Nabi SAW bahwasanya setiap muslim itu harus punya cita-cita mati syahid. Termasuk sekali-kali diminta untuk berdoa supaya dimatikan dalam kondisi syahid. Nah kok akhirnya nanti matinya di atas amben tempat tidur, maka kematiannya pun terhitung sudah syahid karena pernah memintanya. Pramila dalam konteks haji, jenengan diminta untuk meminta juga untuk bisa dimudahkan haji. Niku nek memang ndak punya duitnya, nek enten duitnya dalam hal ini tinggi daftar ONH biasa, mang daftar rumiyin supaya dapat porsi. Nah, dapat porsi nanti antrinya 35 tahun, ndak apa-apa. Ndak usah jenengan penggale, karena dengan jenengan penggale jeru-jeru nenge malah mumet manglos kemawon bar daftar pun dilampai hidup dengan santai. Buktine dhewe maju pinten tahun niku 5 tahun atau 3 tahun niku goro-goro Yakut niku to. Nah, terus beberapa tahun niku sempat boten maju malah tambah mundur karena ONH biasa sama Yakut niku diambil sekitar 8.000 porsi. 8.000 porsi dijual pakai ONH plus. Nah, begitu Yakut disikat sama KPK gitu kan. Nah, akhirnya dikembalikan lagi kuotanya itu dan maju antara 3 sampai 5 tahun rata-rata. Makanya Ibu rahmatullah Allah nggih mboten enten sing ngetos lho, barangkali mengke kathah ingkang sedo ya dengan maju meleh gitu kan. Pokoke daftar mawon nggih. Nah, kalau punya, nek enggak punya ndonga yang kathah. Kemudian summa qala, kemudian Nabi pun bersabda lagi, ala aduluka ala abwabil khair. Mau enggak kamu tak kasih tunjuk pintu-pintu kebaikan? Nabi mengatakan yang pertama, as-saumu junnah, puasa itu perisai, itu pintu kebaikan yang pertama. Kebaikan untuk apa? Menahan hawa nafsu, makanya disebut junnah. Menahan hawa nafsu apa? Macam-macam. Hawa nafsu untuk bermaksiat, hawa nafsu untuk makan-makan yang haram, hawa nafsu untuk urusan perzinahan dan seterusnya. Makanya banyak orang yang ketika puasa dia pikir, oh aku nek ngene iki engko posoku batal, akhirnya gak dilakoni. Makanya nggih jenengan yang punya putra gitu kan, yang ngerantau niku yang masih sendiri niku sebaiknya disuruh berpuasa. Khususnya nek kemis rale, Nduk. Nggih mah, alhamdulillah. Itu dari situ orang tua itu sepun ayam riyen nek mireng ngoten niku berarti ada penjagaan. Dia udah paham ternyata jiwa itu perlu dikekang, salah satunya bentuknya adalah nafsu. Kemudian wasodaqatu tudfiul khoti'ah, dan sodakoh itu menghapus kesalahan kama tudfiul ma'unar, sebagaimana menghapusnya air menghapus api, memadamkan api. Nanti dalam riwayat yang lain as-sodaqatu tudfiul bala, sodakoh niku memadamkan balak cobaan dari Allah. Pramila nggih jenengan yang enggak kersa, boten kersa angsal cobaan kokean, kuwatir ra sanggup nahan, niku mang asring-asring sedekah, mang asring-asring berbuat kebaikan. Nah, orang didik sedekah mboten kedah duit. Sedekah niku termasuk bentuknya tabassumuka li ahika sedekah. Kamu kalau ketemu dengan saudaramu kamu senyum niku sedekah. Ning dalam konteks hadis ini saya secara pribadi tidak menyarankan senyum kepada lawan jenis. Jadi yang satu jenis mawon. Dengan nek sama lawan jenis senyum, nanti ada yang salah paham. Akhirnya enten sing ngetutke tekan ngomah, rumangsa jenengan sendirian gitu kan. Begitu tekan ngomah enek bojone malah dipateni. Pun enten kasus sing ngoten niku. Nggih. Lah aku wis tuwa iki Mas ngono kan. Sakniki akeh cah enom sing seneng karo wong tuwa gitu. Makane nggih atos-atos nggih. Nah, kemudian pintu kebaikan berikutnya wassalatu rajulu min jawfil lail. Pintu kebaikan berikutnya adalah seorang itu sholat di lambungnya malam, jawfil lail, di sepertiga malam terakhir. Dan orang-orang yang masih mau sholat malam itu mendapatkan pujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa tala, kemudian dibacakan Quran surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17.
tatajafa junubuhum anil madaji, lambung mereka jauh dari tempat tidur, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan penuh harap. Orang kalau penuh rasa takut dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan hidup hati-hati. Pramila jenengan nek nggadahi garwa, putra kok remen tahajud, insyaallah dijaga oleh Allah. Kula gadah rencang niku crita. Mas, aku ini mulai mancing setengah telu sore, ora esuk. Aku ora gawean mancing nganti setengah telu esuk. Lah lagi enek lomba. Aku mulai ngerti bojoku lagi tahajud. Nah ya apik no. Kok kowe ra sisan ngono. Lah pas tahajud iki nangis-nangis ngono. Yo tak kandhani salat tok kanggo nangis ngono. Lah kowe iki pekok aku. Lho bojo apik ngono malah mbok penging kuwi wong apik. Kowe iki berarti wong sing ra cetha aku. Ngono Mas. Lah iya. Lha kok ya tekok kowe iki nangisi apa lak jawabane nangisi kowe kuwi. Makanya nggih, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mesake kula nek mireng ngeten niku nggih. Sing setri sae, sing lanang ra cetha ngono. Nah, kemudian mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Sehingga ini menjadi dalil ketika jenengan asring sholat tahajud niku pun dicepake cepaan nggih jenengan ten swargi mengke. Dan niku ceritane wis nyenengke pokoke. Critake niku dawa banget gitu kan. Makanya ndek dalu ten Baitur Rahman niku nembe disinggung sithik gitu kan. Nah, niku nek dijelaske dicethake niku bisa bertahun-tahun ndak kelar. Karena cerita tentang surga itu luar biasa, padahal yang diceritakan niku dibatasi oleh Nabi SAW, mala ainun ro'at, tidak ada mata yang pernah langsung melihatnya, wala udunun sami'at, wala ada telinga yang pernah langsung mendengar detail ceritanya, wala khotoro ala qalbi basar, dan tidak ada penggalih yang pernah menggalih nyatane kaya ngopo niku belum pernah. Menunjukkan bahwasanya cerita yang diceritakan niku sebatas cerita, tapi kenyataannya melebihi dari cerita yang diceritakan. Jadi kalau yang diceritakan aja sudah indah, maka aslinya luwih indah. Ketika yang dikisahkan itu sudah menarik, maka aslinya lebih menyenangkan dan lebih menarik. Pramila di sini disebutkan, tidak ada orang tahu apa yang sudah disembunyikan sebagai bentuk kenikmatan, wabil khusus buat orang-orang yang tatajafa junubuhum anil madaji, orang-orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya. Pramila di antara bentuk kondisi puasa seorang itu diterima, dia melanjutkan kebaikan Ramadannya. Kebaikan Ramadannya jenengan Ramadan saged tarawih 30 hari 11 rakaat. Itu melanjutkan dengan cara apa? Tahajud. Dan enggak harus 11. Makanya Nabi SAW mengatakan ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, yang Allah cintai dari amal itu sedikit tapi ajeg. Dengan 2+1 niku pun sae, 2+1. Dan enggak harus bangun jam 11, 12, 3 jam 1 malam, enggak harus. Jangan bangun 10-20 menit sebelum adzan subuh, ya, ning pun posisi siap untuk menunggu sholat subuh. Panjenengan sholat 2 rakaat tahajud tambah 1 rakaat witir pun itu pun aman. Terus wirid, dzikir, istighfar, ndongake putrane, garwane, mungkin nek pun gadah putu nggih putune gitu kan. Nek kelingan kula ndongake kula nggih alhamdulillah gitu kan. Gitu. Mboten kelingan ya mboten napa gitu. Nah, maka di situ kemudian adzan subuh, nah jenengan sholat subuh on time, pun tahajud, pun witir, wes nyeneng nggih. Terus mengke bar subuh jenengan wirid dzikir ngantos suruk, bar suruk ya toh jenengan sholat mulai kalih rakaat. Kata Nabi wong kaya ngono kuwi kecatet pahala haji umroh sempurna senajan wis ngantri haji ning ra mangkat-mangkat. Atau pengen ngantri enggak punya duit, ngoten. Nah, terus kalau jeli niku sebenarnya jenengan bisa menyelengi pahala haji setiap hari, setiap pagi mekaten. Carane ngoten niku. Lah aku kan salate gak ning masjid, Mas. Perempuan memang di rumah, pramila nggih tenggo mawon teng griya. Lah esuk-esuk aku susrek ning dapur gitu kan. Nggih, nek mbok kula nika jaman tesih enten putrane
napa sing diurusi tane pun merdeka niku jam 1:30 jam 1:30 niku pun wungu pun masak ngoten niku terus jam 1:30 jam 1:00 niku pun mateng kabeh. Nah monggo lah jenengan yang menyiasati nggih ana mulai jenengan namung piyai kalih pun purna danten paribasane tuku sego bungkus wis iso wong loro gitu kan apa ya dadak masak mboten usah genah karone 10-15 ewu untuk sego pecel sebuntel gitu kan kalih sak komple sak lawe makan sebungkus berdua rampung diuntel-untel buat tempat sampah gitu. Nah, ben esuk untuk ganjaran haji umroh ya nyenengke. Nah bojoku ra seneng pecel senenge gudeg ya niku mungkin bungkusane siji ning dibagi loro. Jadi pecel kali gudeg ya. Kula niku kan biasanya nek ten daerah Sukoharjo niku enten Pak Giarto, warung Pak Giarto enten sing ngertos. Niku kula ngertos kula niku enten pecel, terus enten tumpang, enten soto. Ya biasanya kula niku mesene tumpang, bojo kula pecel. Lah kok enek piyai niku mesene sak miring pecel enek tumpange lho. Modelannya anyar ya. Makane nggih niku ketika kita niku enggak ribet, jane niku gampil hidup niku. Bahkan ngapunten nek umpami ilat niku kados awak. Nek pun tuwa niku terus ora duwe rasa niku jane tambah penak meneh. Sayange niku awak niku badan niku makin tua niku makin menurun ning ilat niku kok ya mboten gitu kan. Dadi umpami ilat niku mboten enten rasane jane lho. Niku jenengan dahar telo pohong siji utuh ngono pun wareg jane. Tapi gak enek rasane ya tetep diprotes. Mosok kaya ngene enak. Padahal mungkin nggih nek pun klebu ya wareg, nek metu ya ngono iku to. Nah, ibu pun dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga menawarkan lagi ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amuduhu wa dirwati sanami. Mau enggak kamu tak kasih tahu pokok semua urusan. Wah, ini vital nih. Pokok semua urusan. Dan ini harus dipahami kalau jenengan punya urusan, punya masalah apapun di dunia ini ya kembalinya ke situ. Wa amudu dan tiang-tiangnya, wa dirwatu sanami dan atapnya. Nah, pokok semua urusan itu nggak bisa dipahami pondasinya. Pondasi tiang, ya kata jenengan niku ningali niki enten ngajeng kula enten tiang niku cagak, lajeng atap, bangunan. Kultu, aku menjawab kata Mu'adz bin Jabal, bala ya Rasulullah, nggih, kersa ya Rasul. Kala kata Nabi, Rasul amri al-Islam. Semua urusan niku rampung ngangge Islam. Semua urusan kembalinya pada Islam. Pramila nggih, kalau jenengan saged manggihi orang yang memang kompeten tentang Islam secara holistik, komprehensif, menyeluruh, jenengan niku ajeng tanglet napa mawon, insyaallah enten jawabane dalam Islam. Tentang pasar modal enten, tentang ngopo mawon bisa dijawab. Ning nggih niku kedah mencari ahlinya. Pramila nggih, Al-Qur'an menyatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nek ndak tahu, tanyalah pada orang yang tahu. Ngoten. Nah, kalau jenengan bingung babagan gesang, niki Nabi mengatakan Rasul amri al-Islam. Bingung anaknya kok wegah kawin al-Islam, cari al-Islam. Cari al-Islam kepada orang yang menyampaikan al-Islam itu dengan benar. Apa ya harus dari yayasan perguruan al-Islam boten kedah. Bisa dari manapun, apa ya harus dari ormas ini, ormas enggak. Ketika jenengan memang punya kenalan orang-orang yang bisa menjelaskan Islam itu dengan baik dan benar. Niki ayat niki hadis niki perkataan ulama niku nek model Pak cara menjelaskan yang terbaik yang saya pahami niku ngoten niku urutannya. Maka itu insya Allah menjadi solusi atas semua jalan hidup jenengan. Tinggal jenengan simpen nomere, sewayah-wayah gadah pertanyaan langsung diuncalke, ditenggo kali tilem, wah tangi-tangi pun enten jawabane, penak bianget. Makanya Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ning kula ini sempat tersinggung lho. Terus enten ibu-ibu niku garwane niku kawin melih. Wah, terus ling curhat niku malah tuwa bianget terus karo pokoknya semua musibah yang diterima suaminya itu seolah-olah buah dari dia kawin lagi gitu. Sing mungkin anaknya dari istri yang kedua ini nggak normal lah, inilah itulah itu. Terus pertanyaannya ini pun nek ngirim niku mboten mung siji. Sok-sok niku 15 ngoten niku. 10 padahal pertanyaannya dawa-dawa gitu. Kula lah, ya Allah masa uripku mengurusi menungso siji kita. Akhirnya kula ngeten ki.
Bu ngapunten jenengan tanglet nggih tanglet. Ning nggih enten adabe, ngeten iki nggih mboten sae. Nggih niki penggalih kula. Makane to karo jenengan kawin melih lah model jenengan ngeten iki. Iki mesti nek mulih ya gembredek, bojone mulih mesti diwonek-onekke apa wae. Sing salah nggo sendal, sing salah nggo sepatu, sing katoke ngene, sing klambine ngene, sing ambune ngono, sing ra ngene. Wong lanang sing ngono kuwi ya pilih lunga gitu kan. Ning dia tidak bisa berbuat banyak karena selama ini memang yang menjamin kehidupannya itu artinya nafkahnya suaminya itu walaupun nikah lagi tetap memberikan nafkah kepada istrinya, bahkan anaknya 3 atau 4 itu tetap diurusi sama suaminya. Nah gini wow, untuk interaksi dengan si istrinya ini mungkin dia suami ini mungkin ndelok modelnya niku lha jokok dhek kula sing ra ketemu nganti ya Allah kok ngene men to wong iki aku. Untuk pertanyaan itu biar dan mau cotok itu tidak mikir dari mulai kalimatnya singkatan-singkatan tuh mikir, kemudian golek jawabannya yo mikir, kemudian noto ngetikin niku butuh waktu astagfirullahaladzim. Terakhirnya baru kalau jawab niku kalau terus kalau blokir terus mau halo urusan kuliahnya ukah. Nah kalau niku nang balai kota garap kajiannya balai kota. Mungkin ten ngomah niku kalau nulis buku dewi. Dengan adanya pertanyaan itu kan kula yo berbagi sithik lah gitu. Iki terus aku ra sida ngurus kono ra ngurus kene, ngurusi kaya ngono gitu kan. Wis urusan kantor ra rampung, urusan dhewe ra selesai gitu kan. Wis mendingan saya selesai dengan ini. Nah, Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Islam nggih. Terus jenengan kalau punya pertanyaan apapun kembalikan kepada Islam. Jangan kemudian dicandai piyambak. Jenengan mengke gagal kuatirnya niku. Kemudian wa amuduhu as-shalah dan tiangnya niku salat. Orang itu kalau masih mau salat niku ibarat wong marek geblak niku duwe cekelan niku lho, duwe cagak sing digojeki niku. Pramila nggih Nabi mengatakan ya gulam ihfadillah yahfaduka le cah nom jogonan agama Allah, Allah sing jaga kowe. Nah, dalam konteks putra kita, anak-anak kita, bahkan di pasangan kita, maka kalau mereka masih mau sholat secara otomatis tanpa disuruh, tanpa dikontrol, maka dalam kondisi seperti itu jenengan bisa tidur nyenyak. Anakku angger krungu adzan lain ning masjid, mbok niku sekolah ten Eropa mriko, insyaallah mboten bakalan zina. Tapi nek salat niku angel, jenengan colke diluk ngoten ya wis, bali-bali pun meteng jenengan. Mane putra kula ten pondok niku ayem, begitu mantuk terus izin karo umike, "Mi aku pengen ketemu teman-teman di Paragon." Terus karo umike diizin gitu. Tapi nggih diterke. Mulai-mulai umike cerita. Aku ketemu koncone dandanane ngene-ngene. Lho. Kok ngono koncone? Cah SMP lho. Hari raya Idul Adha ini kan pamit nek ajeng ndak pulang mau nyate sama temene ten pondok. Tadinya tak izin iki, tapi begitu dengar cerita itu terus kula ora sesuk kurban mulih aku tidak boleh di pondok ini. Jadi di pondok pun ada kondisi-kondisi yang tidak terkontrol dengan pondoknya, ngoten nggih. Apalagi ya kita sudah tidak meletakkan mereka di pondok, kemudian tidak kita jagani gitu loh. Nah, makanya saya bersyukur atau salut buat jenengan yang kemudian ngapunten nggih pengawasan niku nyangking putrane. Itu sebagai bentuk usaha kita menjaga. Dan tidak usah jenengan pedulikan dengan kata-kata aku kesel Bu, tidak apa-apa. Biarkan dia kesel sekarang tinimbang sak mangke dia kesel menghadapi masa depan dan jenengan yo kesel ngrasake kahanan pun saestu yo melu pengajian ibu. Nah, ibu engko amore karo wong tuwa-tuwa gak apa-apa engko tak delekke ning kelekku ora ketok. Nek memang kowe isin kowe nggo helm cakil ya ora apa-apa. Raimu ketutupan. Gak apa-apa. Nggih, jangan sampai lho jenengan niku wajine kuatah tapi putra-putrine niku malah gak paham apa-apa tentang agama. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa dirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak dari segala urusan atapnya itu adalah jihad. Jihad di sini ya banyak versi, ada 5 sampai 7 model. Maka jihad di sini bisa dipahami perang kalau memang itu dibutuhkan, tapi kalau enggak itu adalah perjuangan di jalan Allah. Pramila nggih bentuk jihadnya panjenengan bermajelis ilmu. Kalau kaum muslimin masih mau bermajelis ilmu, insya Allah ada kebaikan. Termasuk masih ada yang mendakwahkan ilmu juga ada kebaikan.
Makanya sampai Nabi mengatakan, hancurnya atau rusaknya umat itu bukan karena semata-mata ilmu tercabut dihilangkan oleh Allah, bukan, tapi wasilahnya dimatikanlah para pendakwah, para ustadz-ustadznya itu. Ketika dimatikan tidak ada regenerasi, tidak ada kelanjutannya, maka yang ada adalah kegelapan. Ramilo, bibi dirahmatiullah Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya mengkader putra-putri jenengan untuk ada di jalur dakwah pada porsinya masing-masing. Ustadz niku tidak akan bisa dia berdakwah kalau tidak ada yang memfasilitasi jalari. Nah, jalari ini kan butuh kompor loh. Nah, misal Bu Titik ngompori ibu-ibu yang ngelumpuk ngaji lah ngaji. Nembe dipatoske ustate. Ustate teko utuk-utuk renek wong ya ajeng ngopo gitu kan. Tidak bisa gitu kan. Makanya semua mengambil peran, tidak apa-apa. Artinya putra jenengan misal punya peran, oh anakku ngajar TPA, alhamdulillah itu bagian. Oh anak saya di masjid bagian adzan, alhamdulillah tidak apa-apa. Mboten kedah dados ketua takmir, ketua risma, mboten kedah. Tapi nek sudah tidak punya peran apapun, nah ini yang harus jenengan evaluasi. Makanya Nabi kan mengatakan kun aliman au muta'allimin au mustami'in wala takun robian. Jadilah kamu orang yang mengajarkan agama nek bisa mendakwahkan. Nek enggak bisa jadilah orang yang datang bermajelis ilmu sambil nyatet, nek enggak paling enggak mendengarkan. Jangan jadi yang keempat yang tidak punya peran apapun. Ramilo dalam konteks anak kita, jenengan tetap harus meletakkan mereka, kamu ada di peran mana gitu loh dalam gerbong besar agama kita ini. Ada kereta kamu sebagai apa? Penumpang tok entuk penumpang karo turu ya kena. Atau kamu masinisnya boleh, atau kamu kondekturnya boleh, atau kamu niku sing ladene itu ndak apa-apa. Tapi nek kamu mung ning njaba nonton kereta lewat, ojo. Soale kereta iki arep nang surga. Nah, gitu. Makanya Ibu rahmatillah Allah, monggo niki menjadi koreksi kita semua. Kita harus meletakkan posisi kita dan keluarga kita ada di gerbong besar yang ini yang kemudian dibahasakan oleh Nabi dirwatus sanamihi al jihad. Cuman ada sebagian kaum muslimin niku nek ngomong jihad itu konteksnya langsung kudu mateni wong. Nah niki niku yang salah kaprah nih. Pokoknya ini bahasanya jihad tok. Ya kudu enek sing mati pokoknya. Nek aku DP, nek aku urip ya urip mulia, nek kono sing mati aku mati ya mati syahid terus gitu. Akhirnya piye carane gawe kerusuhan. Nah ini enggak bener ya kayak gitu. Makanya di waktu sanami jihad itu sebenarnya besar atau panjang pembahasannya karena bab jihad itu ada tersendiri. Saya nyusun bukunya itu sampai 100 bab tentang jihad. Makanya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh sampai menikoriin yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan setelah kata jihad. Ini belum membaca sarahnya, baru membaca hadisnya dan terjemahannya. Nggih, pripun Bu? Kemarin itu ngasih itu tentang fikih zakat mal. Zakat mal. Kalau kita punya emas sudah nisab, juga punya uang, itu kok mengeluarkan zakat emasnya itu berarti uang kok tidak boleh, itu gimana? Itu harus ya emasnya harus dikurangi gitu. Nggih. Ya itulah. Niki kan mau kurban. Saya keliling pengajian menjelaskan fikih kurban. Terus saya sudah memahami kalau mat'u saya, orang-orang yang akan saya hadapi ini orang-orang yang sudah punya pakem tentang kurban. Makanya kalau pas jelasin kalau gawe kitab minimal kali, sosok telu. Nah, tujuannya nopo? Tujuannya biar tahu bahwasanya di dalam fikih kurban dan fikih yang lain termasuk fikih zakat. Itu sebenarnya kalau kita makin banyak yang kita baca, kita itu akan makin luas dalam berfikih. Makin luas dalam berfikih. Kalau kasih contoh misal kurban. Ada masjid tertentu yang meyakini kurban sapi iki kudu 7, rentok nek ora 7. Akhirnya sing Islam mung 6 digoleki non muslim siji. Wah ini kacau wong iki. Padahal nek 6 bisa disengkuyung, bisa melampah angsal sapi setunggal niku langkung saya tinimbang 7. Sehingga dalam konteks munculnya zakat uang dan emas niku asalnya niku emas. Bukan uangnya gitu. Sehingga kalau kemudian emas didadekke duit angsal, duit didadekke emas boleh. Termasuk emas pun niku kedah dietang kanthi saestu, bukan semata-mata dikelumpukke penganggo jenengan terus ditimbang golek timbangan mboten. Niku tiap kadarnya niku berbeda. Nah, sehingga untuk bisa menetapkan zakatnya nggih niku dikonversi pada kondisi
24 karat. Tegesnya ngeten. 24 karat kan kondisi murni gitu. Nah, karena jenengan misal mundut 70%, berarti kan tidak murni kan. Nah, otomatis perhitungannya kan berbeda. Maka perhitungan yang paling aman niku nggih dikembalikan kepada duit itu. Jane lho ya. Atau semua yang tidak murni tadi dikonversi kepada 24 karat. Makanya penjelasan ini nek pengen lebih teknis niku biasanya kepada piyai-piyai yang bertanya seperti ini, niku saya minta datane. Go, Mang rinci. Jenengan gadah mas-masan pinten mawon, bobote pinten, terus kadare pinten. Kula hitungke. Terus ndak kemudian tiba-tiba semua yang kita punya terus iki mas ditimbang terus ketemunya nek 85 niku terus kena zakat mboten gitu. Jadi enten konversinya masing-masing gitu loh. Saya mriki paham. Nah, sehingga nek jenengan kersa mungkin mang serat niku ten kertas napa ten WA gitu kan. Misal jenengan gadah kalung 2 kilo ngoten niku, gelang 1,5 on ngoten niku to. Ning kalih persentase bobote pinten? Mengki kula hitungke. Zakate genah ketok nggih plus duit pinten ngoten. Nah niku nek ditotal saged ngoten. Termasuk misal perak. Perak niku bisa dihitung sendiri kalau misal dia itu sudah punya nisabnya 595 gram. Tapi kalau kemudian dia kurang, itu sebagian ulama bisa digabungkan dengan emas. Nggih enten hitungane melih. Nah mila orang itu kalau belajar fikih niku beberapa kitab niku luwes mengke. Tapi nek mung aku sinaone biyen iki begegek tok niku. Nah, akhirnya watos wong. Wangel. Makanya niku dinamika itu di kurban niku muncul banget. Kula niku nyusun kitab niku 100 permasalahan kurban. Begitu ngumpul kali para juleha juru sembelih halal. Tanya jawab niku. Awalnya kan kula ngekeki materi sejam bar niku tak jawab 1,5 jam, 2 jam setengah gitu kan. Nah, kula pun mikir iki mesti wong iki do pertanyaan akeh. Kene wae, langsung pertanyaan wae. Nah, singkat cerita pertanyaan bergulir ngobrol, tanya jawab sampai 2,5 jam. Begitu udah selesai 2,5 jam gitu. Terus kula pantau, kan niku bukune enten layar ngoten kula duduhke. Nah, mau tanya apa? Soal kulit, kula goleke kulit medal ten niku ngoten. Nah, terus pendak dintene kula di WA kali ketuane niku. Tat, mbok kula nyuwun soft copy-ne, ajenge kula cetak kula sebar ten rencang-rencang. Mengki riyen niki bar ngobrol kali jenengan niku sakniki masalah dadi 300. Dadi bape niku terus dadi 300. Ya wau kula edit itu dereng rampung. Dadi halamane ketemune 1200 pinten ngoten niku. Dari mulai 290 dadi 1200 sekian. Masalah kurban tok niku. Kurban. Pertanyaannya aneh-aneh lho. Apa hukumnya kalau yang menyembelih orang bertato? Kan dereng nate to jenengan to. Padahal juleha-julehan niku sosok tobatan dari mantan-mantan preman tobat terus gondrong-gondrong kae ditato. Itu tobat terus duwe sertifikat juleha. Akhirnya boleh enggak dia nyembelih. Mun kula jelaske boleh ngono. Tapi tatone harus diketokke ngono lho tato. Nek kuwi yo kemaki nek kuwi ngomongnya tobat. Tapi tidak mengurangi keabsahannya. Macam-macam pertanyaannya. Makanya ya itulah dinamika nggih. Makanya di dalam pertanyaan jenengan tadi sebenarnya ada kondisi di mana mungkin Pak Ustadznya ini ada beberapa kitab yang lain yang belum dipahami sehingga akhirnya terlalu kaku. Mekaten ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wonten malih, wonten pilih mekaten yang bisa saya sampaikan nggih. Nomor kula pun enten jenengan nek gadah masalah kan Rasul Amri Al-Islam jenengan mau WA silakan nggih. Ini ampun kata-kata setunggal mawon. Setunggal dijawab, diwangsuli setunggal melih ngoten mawon. Mboten sah 10 15 mungkin ndak jenengan kula blokir. Allahu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Gulam yang telah menyampaikan tausiah pada sore hari ini. Semoga